Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Siska Sofiana Dianto, dan teman saya, Friska Mega Pratiwi. Kami akan mempresentasikan bab tentang etika dan standar profesi audit internal. Etika yaitu kode etik yang mencakup etika, yaitu ada dua komponen. Yang pertama, prinsip yang relevan terhadap profesi dan praktik audit internal. Yang kedua, peraturan dan pelaksanaan yang menjelaskan norma tingkah laku auditor internal yang diharapkan. Ada juga tujuannya, yaitu untuk mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit. Daya gunanya kode etik diterapkan oleh individu maupun entitas yang menyediakan jasa audit internal. Pada 2A yang dimaksudkan auditor internal adalah anggota 2A, yaitu penerima sertifikasi profesional 2A, SIA, CGAP, CCSA, dan CFSA, dan kandidat pertama sertifikat tersebut. Penyimpanan auditor internal terhadap kode etik akan dievaluasi dan diproses melalui peraturan yang telah dibuat 2A dan panduan administrasi. Prinsip dan peraturan kode etik yaitu yang pertama ada integritas. Peraturannya yaitu auditor melaksanakan tugas dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menaati hukum dan membuat pengungkapan sesuai ketentuan hukum dan profesi. Yang ketiga, tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal atau melakukan tindakan yang mendekreditkan profesi internal atau organisasi. Yang keempat, menghormati dan memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian tujuan yang legal dan etis dari organisasi. Yang kedua ada objektivitas. Auditor harus tidak berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan yang dapat mengganggu penilaian mereka. Partisipasi mencakup aktivitas atau hubungan yang bertolak belakang dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, tidak menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu keputusan profesional mereka. Yang ketiga, mengungkapkan semua fakta material yang diketahui. Jika tidak diungkapkan, bisa mengubah laporan aktivitas yang sedang diperiksa jika fakta tersebut tidak diungkap. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Friska. Lanjutkan presentasi dari Mbak Siska, yaitu mengenai prinsip dan peraturan kode etik. Yang ketiga yaitu kerahasiaan. 1. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh bagi tugas mereka. Kedua, tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Yang keempat yaitu kompetensi. 1. Menjalankan jasa jika auditor memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang kedua, menjalankan jasa internal audit sesuai dengan standar praktik profesional audit internal. Yang ketiga, meningkatkan keahlian, efektivitas, dan kualitas jasa audit secara terus-menerus. Next, standar profesi audit internal. Tujuan SIPPAI yang pertama menggambarkan prinsip dasar praktik internal audit. Yang kedua, memberikan kerangka acuan atau framework untuk melaksanakan dan mengembangkan secara luas nilai tambah aktivitas internal audit. Yang ketiga, memberikan kerangka dasar untuk evaluasi kinerja internal audit. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses dan kegiatan operasional organisasi. Selanjutnya yaitu standar atribut. Yang pertama, 1000 tujuan, wewenang, dan tanggung jawab. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas audit internal hanya dinyatakan secara formal di dalam piagam audit internal yang konsisten pada divisi audit internal, kode etik, dan standar. Kepala SKAI secara berkala melakukan review terhadap piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua yaitu 1101, independensi dan efektivitas. Independensi
efikasi dan efektivitas. Aktivitas audit internal harus independen. Audit internal harus objektif dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu 1200. Keahlian dan kehati-hatian profesional. Penugasan harus dilakukan dengan keahlian dan kecermatan profesional. Yang keempat yaitu 1300. Jaminan kualitas dan program pengembangan. Kepala SKAI harus mengembangkan dan mempertahankan program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup semua aspek audit internal. Next. Selanjutnya yaitu standar kinerja. Yang pertama 2000, pengelolaan fungsi audit internal. Kepala SKAI harus mengatur aktivitas audit internal secara efektif untuk memastikan bahwa aktivitas berfungsi audit internal memberikan nilai tambah bagi organisasi. Yang kedua yaitu 2100, lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan, aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Yang ketiga yaitu 2200, perencanaan penugasan. Audit internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Yang keempat yaitu 2300. Audit 2300, pelaksanaan penugasan. Audit internal harus mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Yang kelima yaitu 2400, komunikasi dan hasil penugasan. Audit internal harus mengomunikasikan hasil penugasan. 2410, kriteria untuk mengomunikasikan hasil. Komunikasi harus mencakup dengan tujuan dan ruang lingkup penugasan, serta kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang sesuai. Yang keenam yaitu pemantauan 2500, pemantauan tindak lanjut. Yang keenam yaitu pemantauan tindak lanjut. Kepala SKAI harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Yang ketujuh yaitu 2600, resolusi penerimaan risiko oleh manajemen. Jika kepala SKAI menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat risiko yang mungkin menurut kepala SKAI tidak dapat diterima oleh organisasi, kepala SKAI harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika kepala SKAI menyimpulkan bahwa masalah ini tidak tercapai resolusi, kepala SKAI harus mengomunikasikan hal tersebut kepada Dewan. Selanjutnya yaitu perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, SPAI telah diterbitkan secara bersama-sama oleh Profesi Audit Internal yang terdiri atas IIA Indonesia Chapter, Forum Komunikasi, Satuan Pengawasan Intern, BUMN atau BUMD, atau FKSPI BUMN atau BUMD, YPIA, DSHIA, dan PAII yang dijadikan pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan kegiatan. Standar ini berlaku tanggal 1 Januari 2000
dan telah ditetapkan di Jakarta pada 12 Mei 2004. Atas perhatiannya, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.